hitan itu baiknya itu di umur berapa? Iya, iya. Tapi dari sekian macamnya itu setelah saya lihat hasilnya, Nggih. saya coba semua kayak itu. Yang paling bagus justru minyak tawon. Iya, di Orang Thailand juga sunat, Gus. sunat. Di Jawa Timur aja kalau daerah Jawa Timur rodok ngulon itu gede-gede seperti Blitar, Tulungagung, Blitar, terus Nganjuk itu. Iya, iya. Ada SMP kelas 1 aja. Iya. Podcast Darul Hikmah, bincang santai duduk bersama, toleransi jadi pedoman bersama umat eratkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Mentari terbit, belumlah tenggelam, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat malam, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam para pemirsa, hadirin dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Gus Yusuf. Pada malam hari ini pada tanggal 16 September 2025 kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita, yaitu Gus Yusuf. Selamat malam Gus Yusuf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya bisa hadir di podcast Darul Hikmah pada malam hari ini, Gus. Langsung saja Gus, langsung ke pokok pembicaraan. Kita santai, ngobrol santai. Ini Gus, terkait dengan hitan Gus. Hitan, banyak teman-teman di media itu bertanya, hitan itu baiknya itu di umur berapa Gus? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Kalau berdasarkan ya dari keterangan di kitab yang saya terima kalau dasar hukumnya sebetulnya laki-laki dan perempuan itu dalam Islam wajib hitan. Cuma ini ada anjuran. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawanya biasa kan disebut sunat gitu. Iya, sunat. Sunatnya itu sebelum akil balik. Kisaran umur kalau laki-laki itu umur ya, kalau sebelum balik itu bisa juga ya umur Iya. mungkin 5 tahun iya, atau iya. 8 tahun kan kemungkinan kalau laki-laki bisa balik itu umur bisa 12 atau mungkin 13 kan ditandai dengan mimpi keluar mani itu. Iya. Nah, tapi saya menghitan ini kan sesuai dengan permintaan dari pasien. Iya. Misalnya ndak harus baiknya umur berapa, 5 tahun atau 7 tahun, enggak. Karena ada yang punya keyakinan bahwa beliau ini sangat respect atau mengutamakan sunnahnya itu umur 7 hari bayi itu. Oh, setelah lahir itu ya. Betul. Cuma ini biasanya yang melaksanakan hitan di usia-usia itu rata-rata memang dari kalangan pondok pesantren, para kiai, habaib. Itu biasanya kalau saya diundang untuk menghitan itu bayi ya, itu rata-rata umur 7 hari atau 1 bulan. Tapi enaknya sunat bagi saya itu sebelum 4 bulan karena perawatannya masih enak. Kalau umur 4 bulan ke atas mulai tengkurap, nanti perawatannya kan harus repot itu. Oh iya. Jadi perkembangan anaknya sudah mulai aktif ya? Iya, kalau nyunatnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi untuk perawatannya lebih sulit kalau umurnya sudah di atas 4 bulan. Di atas 4 bulan. Iya. 4 bulan ke atas sampai 4 tahun ini agak repot karena anak-anak ini yo belum urung beneh lah, belum jowo itu. Jadi misalnya usia 2 tahun atau 1 tahun nyunatnya nggak ada masalah, bisa. Cuma karena anak-anak seusia itu kan jalan aja dia. Iya, aktif ya, hiperaktif lah. Betul. Kecuali yang udah 5 tahun ke atas itu udah ngerti itu. Iya. Mungkin terkait dengan ini Gus, pantangan-pantangan setelah disunat itu, apakah ada makanan yang nggak boleh dimakan atau gimana gitu?
Oh itu gini, bukannya mutlak nggak boleh nggak, cuma anjuran saran. Eh, dalam beberapa apa ya istilahnya pengamatan penelitian dari saya Iya. secara pribadi, memang ada beberapa anak itu kalau dia makan mungkin ikan atau lauk tertentu menyebabkan alergi. Alergi. Nah kalau alergi kan gatel. Iya. Contoh, telur ini kan juga bagus, tapi kadang anak-anak tertentu kalau makan Makan telur alergi dia gatel. gatel, Nah, ya, oleh iya, sebab betul, itu betul. saya anjurkan ini baiknya dihindari. Iya. Telur, mie, kacang-kacangan, dan saya sarankan memang es itu. Es nggak boleh Gus ya? Ikan asin termasuk es karena ya apa ya kalau banyak ini ya banyak cairan nanti itu. Oh, iya, iya, Gitu. iya, iya. Oke, 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 oke. Mungkin ada obat atau salep tertentu untuk biar lukanya itu cepet cepet sembuh gitu Gus? Oh ada. Dulu kan saya ini kan menghitan sejak 2005. Hitan gratis sejak 2005 sampai sekarang. Iya, iya. Nah, dulu saya pasti menggunakan salep. Iya, salep. Ya enggak usah saya sebutkan salepnya kan Iya, karena banyak iya, tuh. iya. Cuma sekitar 5-6 tahun belakang ini saya sudah tidak menggunakan salep lagi. Itu setelah saya amati, saya teliti, saya apa ya cenderung menggunakan minyak oles, minyak tetes. Nah, itu ada namanya minyak Bekasi, kemudian ada minyak butut, ada minyak tawon, ada minyak kuda, ada yang orang apa memakai itu ada termasuk minyak zaitun. Minyak zaitun. Iya, Betul. Iya, iya. Tapi dari sekian macam minyak itu setelah saya lihat hasilnya, Iya. saya coba semua kan itu. Yang paling bagus justru minyak tawon. Minyak tawon itu ya? Iya, nah makanya saya Iya, iya, iya. kalau nyurat sekarang itu ya nggak perlu betadin, tidak perlu salep, langsung minyak tawon. Udah itu aja. Iya, iya, iya. Kan benang yang dijahitkan itu jadi daging. Jadi nggak usah dilepas itu Gus ya? Nggak usah, kan di laser kan. Iya, iya, Jadi iya. daging, terus kan aman dari pendarahan. Dan itu pengikatannya hanya saya kunci dari bawah aja. Jadi tidak kanan kiri atas bawah. Ya model dulu enggak itu. Iya, iya, Cukup iya. di situ aja. Pokoknya minyak tawon ini paling ampuh. Paling Betul, jos iya, wis iya. ya. Dari semua yang sudah saya coba itu. Iya, iya, iya. Dari pengalaman menghitan Gus, selama ini sudah menghitan ke berapa negara atau berapa daerah, kemana saja Gus ini? Mulai dari 2005 5 ya. 2005 ya. Sampai 2025 ini mungkin sudah sampai ke mancanegara atau kemana ini Gus? Kalau nyurat di luar negeri itu cuma 2. Di Patani Thailand, kemudian sama di Malaysia. Malaysia itu Sampai ke Thailand Gus ya? iya di Orang Thailand juga sunat Gus? sunat. Patani itu Thailand Selatan Muslim. Oh, Muslim di sana? Mayoritas, iya. Tuh. Kalau di Malaysia ya rata-rata ya memang Muslim Muslim semua. lah ya. Jadi Iya, seperti iya. di Malaka, kemudian di Selangor itu kan Muslim itu. Saya kira orang Thailand nggak ada yang sunat. Sunat, iya. Iya, iya, iya. Malahan saya kan ini nggak bisa bahasa itu ya Thailand. Bahasa Thailand. Iya, iya, iya. Itu saya heran ada tradisi seperti orang Jawa. Jadi waktu ngitan anaknya ini saya kan punya dokumennya, ada fotonya, saya diberi piagam penghargaan juga itu. Oh, dari sananya. Iya. Kok ada beras, ada kelapa, ada semacam kembang, ada telur. Kayak Gitu. sajen gitu ya. Betul. Kok iso itu? Heran ya itu. Oh, berarti di sana mungkin nenek moyangnya dari Iya. Jawa mungkin. Betul. Oke. Mm, Ada semacam adat seperti itu juga di sana. ada itu. Saya sendiri lihat, saya kan kebanyakan bukan katanya. Kalau katanya enggak percaya. Iya, Saya iya. sendiri lihat itu Iya. aja. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Mungkin selain di Thailand ke Malaysia juga. Iya. Kalau di daerah Indonesia itu paling Seluruhnya sudah. mulai dari Sabang sampai Merauke. Di Sabang, saya diundang di Kodim Sabang sana. Sabang,
sampai ke Papua. Papua ini ada di Seko, di Abipura, Kerom, Bebendigul, Merauke. Sudah saya. Dan saya kan menyunat semua agama, nggak pilih-pilih. Oh gitu. Jadi sunat itu enggak orang muslim saja, anak muslim. Enggak. Jadi semua agama. Semua agama saya pokoknya yang minat udah kita sunat Sunat aja. tidak masalah ya. Semuanya. Oh iya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha saya kita. Baik itu remaja sampai dewasa. Jadi sunat itu bukan karena alasan apa untuk agama aja, untuk apa, Mungkin kesehatan juga ya. Faktor kesehatan. Kan kalau di sunat itu kan bersih. Yang pokok setahu saya ini untuk kesehatan bagus itu aja kan bersih kan. Jadi mungkin ada beberapa orang itu kalau enggak sunat itu enggak pede, enggak percaya diri itu mungkin. Ya di antaranya mungkin itu ya. Kalau misalnya dewasa kan kok belum sunat ya kan agak Iya, gimana betul, gitu. betul, Tapi betul, kalau betul, sudah betul. sunat kan ya percaya Betul, diri, betul. yakin itu loh. Iya. Ya. Mungkin suka duka mulai dari 2005 sampai 2025 ini mungkin ada suka dan dukanya. Oh ya banyak. Kalau perjalanannya seperti ya kan saya kan sudah ini ya semua ya seperti kalau seperti Batam sih gampang. Tapi kalau sudah kena di daerah Sulawesi, Kalimantan, saya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Timur, Kalimantan Utara, Kaltara sudah termasuk Kalteng sudah. Iya. Itu Sulawesi juga begitu. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sinje itu Sulawesi Selatan masuk ke dalam itu. Terus kalau Sulawesi Tengah itu termasuk di pelosok-pelosoknya ya, termasuk Poso itu masuk lagi ke daerah Wakai namanya itu. Pulau-pulau kecil itu. Sampai saya di Sulawesi Utara ya, itu loh perbatasan Indonesia Filipina. Itu namanya ada Kepulauan Sangir ya. Sangir. Betul itu. Iya. Terus di Natuna itu 2 kali saya diundang Pak dan laut sana. Terus untuk transportasi misalkan Gus Yusuf dari bandara untuk penjemputan itu memakai perahu kecil itu kalau lewat sungai-sungai seperti itu. Itu kalau masuk pedalaman seperti gitu. Kalimantan misalnya kalau ke Kampung Sepatin ya, itu pedalaman rumah-rumah itu ada yang rumahnya itu kan di atas laut itu kalau pasang surut itu loh. Itu ya pakai speedboat atau kapal apa nih ya kayak dompeng itu dang gitu. Iya. Sepatin, Marang Pantuan, kemudian itu ada lagi ya. Pokoknya yang pedalam-pedalam itu biasanya pakai perahu itu. Pakai perahu atau speedboat itu. Oh tadi belum saya jawab yang masalah suka dukanya nuat. Oh iya. Kalau perjalanan ini memang ini ya daerah Jawa sama luar Jawa beda. Kalau Sumatera sih cenderung bagus-bagus. Seperti saya rata-rata perjalanan misalnya di Riau ya. Itu antar pulau misalnya Inhu, Indragulu, Indragiri Hulu, terus Inhi, terus ada kecamatan kabupaten lain tuh ya 4 jam, ada yang 3 jam enggak sama itu. Terus transportnya itu menggunakan apa? Ya kalau antara pulau ya pasti pesawat. Cuma di situ biasanya ada panitia yang jemput di bandara. Bandara itu ada. Kalau suka dan dukanya kalau saya ya sebetulnya yang agak repot nyunat yang anak memang di bawah usia 4 tahun. Mereka harus dipegangi gitu. Harus dipegangi kalau ya kan nggak mungkin diem gini. Iya. Kalau anaknya ada agak besar, ya sudah lumayan bisa anteng itu. Nah itu enak. Nah, jadi susahnya repotnya nyunat anak kecil itu di daerah-daerah tertentu karena ada tradisi anak di sini sunatnya kecil-kecil. Contohnya di Madura. Kecil-kecil gitu ya? Iya di Madura itu kecil-kecil, sama di Bandung. Bandung kecil-kecil, sama di Denpasar. Denpasar kecil-kecil. Tapi kalau seperti di daerah di Jawa ini bisa besar. Lampung, ada di Palembang, itu daerah itu Sumatera Selatan itu ya udah besar-besar SD. Di Jawa Timur aja kalau daerah
daerah Jawa Timur rodok ngulon itu gede-gede seperti Blitar. Tulungagung, Blitar, terus Nganjuk itu Iya. ada SMP kelas 1 aja. Iya. Iya, kelas 6, kelas 5 itu biasa. Iya, saya dulu kan rumah saya di Blitar, Gus. Jadi saya sunat itu sudah SMP kelas 1, Gus. Oh iya iya. Ya, iya. jadi memang di sana itu besar-besar kalau sunat itu. Gitu. Gini. Nah, anak kecil itu yang jadi agak ketir-ketir biasanya dan repotnya itu biasanya kencing kalau bayi itu. Oh. Dan kalau nyunat kan harus dibuka total itu. Nggih. Gitu. Dan kencing, pipis. Itu yang sering itu. Jarang sekali nyunat bayi yang enggak pipis. Ya ada tapi jarang. Gitu. Iya. Jadi suka dukanya ya cuma itu aja, repotnya cuma itu. Repotnya itu ya. Apa harus terus kadang-kadang namanya kencing ya. Nyemprot pernah kena muka juga gitu. Ada teman-teman yang bertanya, Nggih. ini kan kadang di flyer, di pamflet itu kan sunat masal gratis seperti itu kan ya. Oh nggih, betul. Itu memang gratis 100% gratis atau gimana itu? Bersama umat gerakan imbalan